Baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli, dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik. Menurut hemat kami sebenarnya saksi yang dihadirkan itu tidak menerangkan apa-apa. Ya, hanya dia ngomong-ngomong saja, nggak jelas apa yang diomongkan. Jadi saya mulai mempertanyakan itu kan, kok bisa Form C hasil ini seharusnya yang menurut saya ini kan suci gitu, ada sesuatu yang harusnya tidak ditemper lah. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omong-omong. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan pilpres. Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang pasif. Pemirsa, hari ini giliran saksi dan ahli dari KPU RI yang memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilu di MK. Persoalan-persoalan yang terjadi di Sirekap mendominasi pembahasan sidang hari ini. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Fahri Bahmid, serta Program Manajer Perludem Fadli Ramadhanil. Selamat malam, Bang Henry, Bang Fahri, dan juga Bang Fadil. Baik, semuanya sudah bergabung ya. Selamat malam, saya ke Bang Henry dulu. Bang Henry, apakah keterangan saksi dan ahli dari KPU soal Sirekap yang diberikan hari ini itu bisa diterima? Atau justru semakin memperjelas telah terjadi fraud, telah terjadi pelanggaran hukum di balik Sirekap? Kebetulan saya sendiri yang tadi bukan saya sendiri, saya bersama dengan Wakil Ismail tadi persidangan yang mengajukan pertanyaan kepada si ahli terkait dengan Sirekap itu tadi. Pertanyaan saya, apakah terjadi kesalahan-kesalahan terhadap hasil Sirekap itu lebih disebabkan oleh human error atau technical error. Ya. Nah, kemudian jawabannya juga tidak terlalu memuaskan bagi saya ya. Kemudian selain itu, apakah untuk mengetahui siapa yang menginput data ke Sirekap, kapan dan di mana ya? Juga itu tidak terjawab dengan gamblang sebagaimana yang saya mau ya. Kemudian saya tanyakan bahwa apakah itu lebih disebabkan oleh karena human error atau karena technical error atau ada sabotase sekalipun ya. Untuk mengetahui itu apakah dengan cara dilakukan dilakukan atau secara forensik lah ya. Nah, kemudian tadi saya minta untuk mendalami itu, rupanya oleh hakim juga dibatasi karena dianggap sudah cukup. Gitu. Oke. Tapi Bang Henry, apa sih sebetulnya yang berusaha dibuktikan dengan kesalahan-kesalahan di Sirekap ini? Apa yang ingin dikatakan oleh kubu 03 ini kepada majelis hakim soal Sirekap? Karena Sirekap itu bisa menampilkan hasil yang berubah-ubah dan melompat-lompat. Ya. Bahkan ada pernah terjadi di beberapa TPS yang belum didata, jalankan direkap ya, dihitung juga belum kok, bahkan ada yang dilakukan pencoblosan juga belum kok, sudah ada informasi tentang apa yang dimuat di Sirekap ya. Jadi karena masalah Sirekap ini sebegitu menghebohkan dunia pemilu di Republik kita ini sekarang ya, makanya kita perlu tahu apa sih Sirekap ini gitu loh ya. Jadi supaya terbuka ya dengan cara audit forensik mungkin ya, tapi audit forensik itu juga nggak boleh hanya dilakukan oleh KPU sendiri,
kemudian secara diam-diam. Tapi harus terbuka ya dengan melibatkan peserta pemilu yang lain, kemudian dikawal oleh aparat penegak hukum dan sebagainya. Jadi betul-betul tidak ada kecurigaan yang terlalu mendalam terkait hal itu. Oke, saya pindah dulu ke Bang Fahri. Bang Fahri, tadi dari tim kuasa hukum pihak terkait 02 ini sudah mengatakan bahwa pembahasan Sirekap ini tidak penting, tidak bermakna karena toh hasil pemilu itu diambil dari rekapitulasi berjenjang yang dilakukan secara manual. Dan apakah setelah mendengarkan keterangan ahli dari KPU, kemudian juga saksi dari KPU, tim kubu 02 ini tetap merasa bahwa Sirekap itu tidak perlu dibahas panjang lebar? Iya, setidaknya itu tergambar dari satu refleksi atas fakta persidangan yang terungkap tadi pagi ya. Kebetulan juga Bang Prof Henry hadir, kemudian saya juga dari tim Prabowo hadir ya, kuasa. Dan saya sendiri juga termasuk orang yang bertanya panjang lebar tentang persoalan Sirekap ini kepada ahli Pak Marzuki, Profesor Dr. Insinyur Marzuki dari ITB kan. Mereka dihadirkan oleh KPU sebagai ahli ya, yang paham tentang IT, yang paham tentang konsep Sirekap itu seperti apa, dan tadi banyak penjelasan yang sudah diungkapkan. Nah, saya sendiri bertanya mencoba mendalami itu, dan informasi yang terungkap adalah yang pertama, Sirekap itu memang betul berdasarkan undang-undang merupakan alat bantu, jadi sifatnya informatoris gitu ya. Dia itu sebatas bagaimana mempublikasi hasil atau proses rekapitulasi yang berjenjang pada tingkat TPS sampai selanjutnya. Itu juga dalam rangka untuk bagaimana masyarakat bisa mengikuti secara real time perkembangan, pentahapan, dan seterusnya berkaitan dengan dinamika penghitungan suara. Itu yang pertama. Yang kedua, Sirekap itu sendiri ternyata mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu sebenarnya sangat technicality gitu ya. Sesuatu yang sangat technical error. Itu juga beliau mengungkapkan seperti itu. Ini pengalaman beliau pada saat kita hadirkan pada waktu itu, karena kebetulan saya dengan Pak Yusril sebagai kuasa hukum dari Pak Presiden Jokowi pada waktu itu ya, untuk Pilpres 2019. Ternyata situng, kalau dulu itu kan istilahnya situng, sebelum berevolusi menjadi Sirekap. Dulu itu situng juga sama, dia menjadi sesuatu yang paling sensitif untuk diperdebatkan pada Pilpres pada saat itu. Karena kami sendiri yang sidang pada saat itu waktu sengketa Pilpres 2019. Nah, hal yang sama ini terjadi untuk Sirekap. Lalu kita bertanya, itu bagaimana masalahnya itu? Apa yang menyebabkan sehingga Sirekap itu menjadi salah satu medium yang tidak reliable gitu ya, tidak bisa diandalkan secara optimal. Nah, ternyata yang pertama secara teknis, Sirekap itu bagus karena menampilkan data apa adanya gitu. Jadi data primer yang ada pada TPS itu ditampilkan secara apa adanya. Tetapi kelemahan dari teknologi ini adalah yang pertama, negara tidak menyiapkan anggaran atau melalui KPU setidaknya untuk memfasilitasi seluruh KPPS itu dengan handphone yang mempunyai spek dan standar yang sama. Akhirnya apa? Data yang diinput itu adalah berangkat dari masing-masing handphone yang secara partisipatoris, yang secara sukarela itu dimiliki oleh para KPPS yang tentunya sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Yang satu mungkin Android-nya tinggi ya, pikselnya segala macam. Yang satu mungkin biasa-biasa saja, yang tidak mungkin tidak terlalu mampu untuk mengangkat informasi pada waktu dipindai atau difoto itu secara optimal. Yang kedua, kelemahan juga adalah kalau tulisan, masing-masing kalau tulisan tangan itu beda-beda. Kalau alat mesin itu bisa membaca 4 itu bisa jadi A. Jadi banyak orang yang menulis bermaksud untuk menulis angka 4, tapi sepertinya kayak A gitu. Nah, itu juga mungkin secara indikatoris mesin bisa membaca secara keliru. Yang ketiga adalah pada saat foto itu medium kertasnya itu tidak rata. Akhirnya itu juga bisa berkontribusi untuk terjadinya satu pembacaan yang keliru, akhirnya menjadi human technical. Nah, itu sebenarnya yang terungkap tadi pada saat persidangan. Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa yang pertama, Sirekap itu memang merupakan alat bantu yang sebenarnya harus kiblatnya, harus merujuk kepada penghitungan secara berjenjang manual. Jadi sebenarnya bukan Sirekap yang mengendalikan penghitungan, tapi penghitunganlah yang mengendalikan Sirekap sebenarnya. Jadi yang menjadi guidance itu adalah persoalan manual, bukan Sirekap. Dengan demikian kami memandang bahwa tidak terlalu relevan masalah Sirekap ini. Nah, itu dia Bang Fahri. Jadi kan sudah diakui dan terungkap ada banyak sekali kelemahan-kelemahan di Sirekap. Anda juga tadi mengakuinya. Tapi kaitannya dengan hasil pemilu itu apa? Apakah menurut Anda ada ini relevansinya antara masalah di Sirekap dengan hasil pemilu?
Secara hukum berdasarkan Undang-Undang 7 2017 itu kan kita kan sama-sama paham, Bang Henry juga paham, teman-teman yang lain juga mengerti bahwa dasar pengesahan sampai dengan keluarnya SK 360 tentang pengesahan atau produk pemilu kita, apakah Pilpres atau Pileg, itu didasarkan kepada mekanisme penghitungan jenjang secara mekanisme penghitungan secara berjenjang manual. Jadi bukan Sirekap. Jadi Sirekap ini tidak dipakai dalam pengesahan hasil Pilpres ataupun Pileg. Yang dipakai adalah penghitungan rekapitulasi secara berjenjang. Dengan demikian kami memandang bahwa memang kalaupun terjadi fraud, ya. Oke, saya pindah dulu ya. Nanti boleh ditindaklanjuti, tapi saya kasih giliran ke Bang Fadli dulu. Tadi kan ada juga ahli dari KPU Marsudi Wahyu Kisworo ya mengatakan data yang ditampilkan di aplikasi Sirekap itu belum melalui proses verifikasi. Dari keterangan ini saja, Bang Fadli, apakah sudah mengonfirmasi bahwa Sirekap itu bermasalah sejak awal? Ya, sebetulnya tadi tidak banyak diungkap di persidangan ya soal bagaimana Sirekap ini didevelop oleh KPU yang sekarang, termasuk juga bagaimana uji coba terhadap sistem Sirekap ini. Lalu yang jauh lebih penting adalah bagaimana Sirekap itu didistribusikan kepada teman-teman KPPS. Artinya bimbingan teknis kepada teman-teman KPPS itu juga punya problem. Nah, itu saya tidak banyak terungkap tadi di persidangan. Di pengalaman beberapa teman-teman KPPS dan teman-teman yang mengikuti juga proses persiapan Sirekap ini, ya memang ada banyak hal yang tidak disiapkan secara maksimal, termasuk salah satunya yang tadi Mbak Zilvia katakan, soal bagaimana proses verifikasinya, termasuk juga tidak ada alert sistem. Kalau seandainya misalnya bacaan dari sistem Sirekap itu melebihi jumlah maksimal pemilih di satu TPS, gitu ya. Nah, belum lagi persoalan teknis menjelang hari H itu, di beberapa KPPS itu banyak sekali, sudah H-1 bahkan di hari H dia belum tahu ini mekanisme login untuk penggunaan Sirekap ini seperti apa. Nah, itu tidak banyak tadi terungkap di persidangan, tapi itu problem. Nah, yang kedua menurut saya adalah kenapa tetap penting dan relevan untuk kemudian membicarakan Sirekap ini, seperti yang tadi disampaikan ya, dan respon Hakim Konstitusi Saldi Isra tadi menurut saya relevan untuk menjawab ini. Hakim Konstitusi Saldi Isra tadi mengatakan, KPU siapkan dong keberatan-keberatan yang terjadi dalam proses rekapitulasi manual secara berjenjang. Nah, ini nanti akan mengecek dan melakukan semacam cross-eksaminasi dengan C1 yang kemudian diunggah di Sirekap. Kita semuanya tahu bahwa apa yang difoto dan dinaikkan dalam Sirekap itu bisa saja dia lebih dahulu daripada proses rekap manual berjenjang di kecamatan. Nah, makanya penting nanti akan dicek apakah misalnya C1 atau dokumen C1 yang ditampilkan di Sirekap itu betul-betul tergambar dari proses rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang. Nah, pentingnya aspek itu tadi sebetulnya terjawab di respon Hakim Konstitusi Saldi Isra yang meminta kemudian kepada KPU siapkan dong semua keberatan-keberatan dalam proses rekap manual berjenjang di seluruh Indonesia, di semua kecamatan di Indonesia. Dan itu kan kita belum tahu sebetulnya seberapa banyak sih keberatan-keberatan terhadap rekapitulasi manual itu dilakukan, kan kita belum tahu. Nah, itu yang nanti akan punya relevansi kuat dengan Sirekap dan rekap manual secara berjenjang itu. Bang Fadli, menurut Perludem intinya kalau kita membahas soal Sirekap, kalau tadi di sidang tadi itu didominasi oleh pembahasan Sirekap itu masih relevan ya. Tapi apakah relevansinya itu sampai bisa mengarah pada untuk membuktikan kecurangan TSM? Atau ini hanya persoalan teknis, masalah teknis human error yang tidak mengarah pada kecurangan TSM? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Sirekap itu hampir sama dengan situng peristiwanya. Menjadikan masalah. Terjadi curiga di antara kita. Sehingga kita melihat mestinya kan alat bantu itu bisa membantu kita supaya juga bisa diketahui hasilnya secara cepat dan tidak ada kecurigaan di antara kita. Mestinya kan begitu KPU ya, Pak Hasim ya. Ini kebetulan Pak Hasim asisten saya dosen di Undip. Jadi kalau Pak Hasim nggak benar saya juga malu sekali. Baik, dari tadi kita sudah bahas Sirekap, pemirsa di MK juga hari ini didominasi dengan pembahasan Sirekap. Pertanyaan saya ke Bang Fadli lagi adalah, Bang Fadli, apakah sebetulnya pembahasan Sirekap ini, masalah-masalah yang ditemukan di Sirekap ini bisa mengarah pada pembuktian kecurangan TSM? Ya,
yang ingin dibuktikan dari Sirekap ini sebetulnya adalah bagaimana memverifikasi proses rekapitulasi manual secara berjenjang itu betul-betul didasarkan pada C1 yang murni di TPS. Nah, itu yang sebetulnya ingin diungkapkan Mbak Zulfiah. Tapi kalau kemudian mau dikaitkan dengan pelanggaran TSM, misalnya keterlibatan struktur penyelenggara, keterlibatan struktur negara dalam pemenangan paslon tertentu, atau kemudian keterlibatan aparatur negara untuk melakukan praktik fraud ya dalam penyelenggaraan pemilu, saya kira itu ranahnya di pembuktian yang lain. Tapi kalau debatnya soal Sirekap adalah ingin mengejar apakah hasil pemilu yang ditetapkan dari C hasil yang manual itu betul-betul didasarkan pada C hasil yang betul-betul murni di TPS. Nah, itu ingin diverifikasi gitu dengan perdebatan di Sirekap ini. Baik, Bang Henry, kalau sebetulnya adalah hasil pemilu itu didasari pada penghitungan berjenjang yang dilakukan secara manual, apakah selama ini saksi-saksi dari Ganjar Mahfud itu menemukan adanya perbedaan rekapitulasi antara C1 hasil plano dengan yang tercatat di rekapitulasi berjenjang di berbagai tingkatan itu? Apakah sudah protes juga saksi-saksi ketika menemukan ada perbedaan itu? Justru karena banyaknya temuan itu, ya, maka ini menjadi salah satu persoalan bagi kami, ya. Tadi dijelaskan bahwa yang ditampilkan oleh Sirekap itu adalah foto, kemudian akibat dari kualitas Android dengan yang lain itu berbeda, kemudian tulisan, ya, tulisannya tidak terbaca, ya, dan sulit untuk mempertanggungjawabkannya juga. Seperti saya tanya, ini siapa yang menginput gitu loh ya, kemudian kapan, di mana, kemudian ada perubahan. Hal itu kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi kami. Yang saya selalu, tadi juga saya ucapkan lagi, bahwa yang tahu mengenai kapan, siapa, di mana, itu cuma KPU sama Tuhan saya bilang yang tahu. Nah, makanya perlu, dan saya tanya tadi, untuk mengungkap itu semua, apakah perlu dengan dilakukan audit forensik, apakah itu akan terungkap, kan gitu, ya. Dan saya juga tadi masih mempertanyakan juga, itu terjadi hal seperti itu lebih disebabkan oleh kesalahan manusia, ya, atau memang kesalahan teknologi, atau memang ada satu ya dalam tanda kutip sabotase lah gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu semua? Yang intinya, bagaimana pendapat ahli kalau ini kita lakukan audit forensik gitu loh. Nah, tapi tadi ya kita sama-sama mendengar, sama Dr. Fahri juga mendengar, enggak begitu tuntas gitu jawaban si ahli ini. Ketika saya desak lagi pertanyaan itu, ya, kemudian oleh Yang Mulia Hakim MK yang waktu itu, yang tadi itu ditugaskan oleh Ketua AMK untuk memimpin dialog itu, menganggap sudah cukup. Ya itu aja. Baik, jadi kalau Bang Henry menganggap ini belum tuntas ya, tapi kalau buat Bang Fahri, apakah persoalan Sirekap ini memang perlu dituntaskan, dicari sampai ujungnya, sampai dilakukan audit forensik untuk membuktikan apakah terjadi sabotase atau ini adalah murni human error atau technical error, atau ini tidak perlu lagi digali lebih jauh karena toh ini adalah sidang hasil pemilihan, hasil perselisihan, hasil pemilu, bukannya soal pembahasan soal Sirekap? Iya, kami punya dua sikap untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah dari penjelasan ahli tadi, bagi kami dari pihak terkait, kami anggap clear karena memang secara keilmuan demikian penjelasannya. Dan yang kedua berdasarkan penalaran hukum yang logis, bahwa yang pertama Sirekap adalah satu medium yang disediakan oleh KPU. Di sisi yang lain dasar pengesahannya adalah bukan Sirekap tetapi berdasarkan pada hasil perhitungan secara berjenjang manual. Itu yang pertama. Jadi sikap kami itu sebenarnya clear untuk soal itu. Yang kedua yang usulan disampaikan oleh Profesor Henry,
kami mengapresiasi dan sekaligus menghargainya sebagai satu upaya perbaikan tata kelola pemilu dengan tawaran-tawaran misalnya adanya upaya perbaikan misalnya sebelum dilakukan upaya perbaikan misalnya diikuti dengan satu tindakan melakukan audit forensik untuk mengetahui sebab musabab apa sehingga persoalan ini menjadi seperti ini, menjadi trouble dan seterusnya. Karena ini menjadi isu nasional, ini menjadi sesuatu yang sangat sensitif ya. Kami sendiri sebagai pelaku peradilan, saya Prof Henry dalam persidangan juga merasakan soal itu bahwa memang ada nuansa sensitivitas terkait dengan hal-hal tertentu. Ya, jadi saya kira tidak ada masalah demi transparansi, demi akuntabilitas. Karena ini adalah wilayah dan ranah yang sangat teknis, kami serahkan kepada yang ahli misalnya, yang lebih expert di bidang itu. Andaikan kalau mau melakukan audit forensik dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola pemilu kita ke depan, setidak-tidaknya, nggak ada masalah. Saya kira yang penting KPU misalnya kooperatif untuk hal itu dan tentunya harus dengan sebuah lembaga independen untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kami orang yang fair-fair saja sebenarnya dalam soal ini. Karena masalah Sirekap juga ini berimpact kepada kami, ya jujur saja sangat merugikan. Jadi jangan dianggap bahwa Pak Prabowo Gibran saat ini menang dengan segala konsekuensinya ini tidak dirugikan dengan berbagai opini dan asumsi-asumsi yang seperti itu sangat dirugikan gitu. Kami juga merasa tidak terlalu nyaman dengan persoalan tuduhan-tuduhan seperti itu. Sehingga dengan demi perbaikan tata kelola pemilu supaya semua bisa menjadi memahami lebih holistik, lebih komprehensif tentang persoalan ini. Jangan publik memahami sepotong-sepotong di ranah publik saat karena perang statement, word dan segala macam dari berbagai pihak. Nggak ada masalah kalau dilakukan satu upaya bersama, satu upaya kolektif untuk perbaikan. Saya kira kami ini orang-orang yang mengerti tentang itu, punya pemahaman yang sama, punya visi yang sama juga untuk bagaimana memperbaiki negara ini. Jadi dengan demikian kami berharap bahwa yang soal yang tadi clear ya, untuk yang disampaikan oleh ahli clear, untuk kebutuhan peradilan dan pemeriksaan pokok perkara ini clear. Untuk perbaikan tata kelola ke depan silahkan saja kalau mau dilakukan pemeriksaan dan seterusnya. Oke, baik. Terakhir, Bang Fadli, kita bicara soal perbaikan ke depan ya. Anda melihat soal Sirekap yang terungkap dalam sidang hari ini, itu akan ada pengaruhnya terhadap sidang perselisihan hasil pemilu ini, dalam arti akan mempengaruhi hasil pemilu, atau ini akan hanya menjadi catatan hakim saja bahwa memang harus ada perbaikan ke depan di KPU dengan sistem-sistem yang akan disediakan oleh KPU di pemilu-pemilu mendatang? Ya menurut saya perdebatan soal Sirekap ini akan jadi semacam petunjuk bagi hakim konstitusi nanti dengan membandingkannya dengan keberatan-keberatan yang muncul dalam proses rekapitulasi manual dan dokumen-dokumen C hasil maupun dokumen D di kecamatan untuk dicek apakah dokumennya sama dengan yang ada di Sirekap. Kalau ada pergeseran itu seperti apa pergeserannya. Nah itu yang nanti akan dilihat sebagai petunjuk bagi hakim konstitusi dari perdebatan Sirekap ini. Nah, ke depan menurut saya, Sirekap ini kan sebetulnya gagasan yang sudah lama, Mbak Sylvia ya. Gagasan untuk menggagas rekapitulasi elektronik yang sudah didiskusikan sejak pemilu 2014. Untuk apa? Agar kita lebih cepat mengetahui hasil pemilu kita. Nah, tapi sayangnya ini tidak dibuat dan diciptakan secara serius oleh KPU periode sekarang sehingga menjadi kontroversi seperti sekarang. Padahal kalau disiapkan lebih awal, lebih baik, ini akan jadi salah macam fundamen untuk kemudian menggagas rekapitulasi elektronik yang bisa menjadi hasil ofisial di pemilu kita ke depan. Oke, baik. Terima kasih Bang Fadli, Bang Fahri, dan juga Bang Henry. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.